Oke, anak-anak, kembali lagi dengan Bapak ya. Di video yang sesi kedua ini kita akan melanjutkan dari nomor 6 ya. Ya, kita baca dulu soal ya. Diketahui x min 3, 2x min 6, dan 2x plus 2 merupakan tiga bilangan pertama pada sebuah barisan geometri. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai x yang memenuhinya. Ya, untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya cukup tricky juga ya. Kita mesti, ini merupakan soal yang dengan level penalaran lah ya, seperti itu. Ya, hal-hal yang kita perlu gunakan yaitu adalah barisan geometri, suku barisan pada geometri. Ingat, pada barisan geometri suku pertama itu adalah A ya. Terus suku kedua itu adalah A dikali R. Dan suku ketiga pada barisan geometri itu adalah AR pangkat 2. Nah, maka kita misalkan ketiga bilangan ini menjadi tiga barisan pertama, tiga bilangan pada barisan geometri ya, dimana U1-nya itu adalah A, yaitu adalah X min 3. Seperti itu. Kemudian U2-nya adalah 2X min 6. Nah, kita substitusikan. Ini A dikali dengan R, hasilnya adalah 2X min 6. Sehingga kita akan punya nilai R-nya adalah 2X min 6 dibagi X min 3. Kita simpan ini nilai R. Ya. Nah, nilai R ini akan kita gunakan pada U3. Ingat, U3 itu adalah AR pangkat 2. Atau bisa juga U3 itu adalah U2 dikali R. Seperti itu. Karena U2 kita udah punya, R-nya juga nilainya udah punya, maka kita substitusikan aja. U2 dikali R akan menghasilkan U3. U3-nya itu adalah 2X plus 2. Ya, sehingga kita akan fokus ke sini nih. Ini adalah U2 ya. Dan ini 2X min 6 dibagi X min 3 itu adalah R. Sehingga ketika mereka dioperasikan akan menghasilkan U3 seperti itu ya. Nah, maka kita bisa kalikan ya, yang X min 3 kita pindah ruaskan ke ruas kanan, kemudian 2X min 6 kita kalikan kali pelangi, maka kita peroleh 4X kuadrat. Ini yang ruas kiri. Yang ruas kanannya 2X plus 2 dikali X min 3 ya. Kita juga operasikan, maka kita akan peroleh 2X kuadrat min 4X min 6. Kalau kita satu ruaskan, kita akan dapatkan 4X dikurangi 4X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Hasilnya adalah 2X kuadrat. Min 24X dan min 4X. Hasilnya jadi min 20X. 36 dan min 6, kalau min 6 pindah ruas jadi plus ya. Jadi plus 42 sama dengan 0. Kita bagi 2 semuanya, maka kita peroleh persamaan X kuadrat min 10X plus 21. Nah, kita tinggal faktorkan saja ya. Faktor dari 21 yang kalau dijumlahkan adalah min 10 adalah min 7 dan min 3. Sehingga X yang memungkinkan adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan 3. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, maka untuk semua kemungkinannya kita harus tahu ya. Harus masukkan, harus uji coba. Untuk kemungkinan yang pertama, X sama dengan 7, maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang awal ya. X min 3, 2X min 6, 2X plus 2 kita ganti dengan 7. Sehingga kita peroleh 7 min 3 adalah 4, 14 min 6 adalah 8, 14 plus 2 adalah 16. Kita lihat apakah ini merupakan sebuah barisan geometri. Ini 4 ke 8 itu kali 2, 8 ke 16 itu juga kali 2. Ya, jelas konsisten perkaliannya sama seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ganti dengan 3, maka kita peroleh 3 min 3 adalah 0, 6 min 6 adalah 0, 6 plus 2 adalah 8. Ini tidak mungkin karena
0 dikali berapapun ya hasilnya 0, kecuali ini bilangan terakhirnya adalah 0 juga, maka itu menghasilkan nilai yang benar. Jadi untuk yang X sama dengan 3 itu tidak mungkin. Sehingga apa? Kesimpulannya X sama dengan 7 adalah yang memenuhi persamaan tersebut ya. Oke. Kita lanjut ke nomor ke-7. Nomor 7 kita diminta jumlah 10 suku suatu barisan dengan rasio setengah dan nilai suku pertamanya adalah 2. Jadi kita sudah diketahui R-nya adalah setengah dan A-nya adalah 2. Sekarang kita diminta untuk mencari deret geometri. Deret ke-10 seperti itu. Nah, ingat untuk deret geometri kita ada syarat-syarat tertentu ya. Dimana kalau R-nya kurang dari 1 ya, sorry. R-nya kurang dari 1, maka S10-nya itu deretnya kita gunakan adalah A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R ya. Nah kalau misalkan R-nya lebih dari 1, kita tinggal putar balik aja R-nya yang dikurangi 1 ya, seperti itu. Maka kita akan peroleh ya, A-nya tadi kita udah punya yaitu adalah 2 ya. Dan R-nya setengah, N-nya 10. Oke, kita masukkan saja. Maka S10 sama dengan 2 dikali 1 min 1 per 2 pangkat 10 ya, dibagi 1 min setengah. Sehingga kita akan peroleh 2 dikali 1024 min 1 per 1024. Ya, ingat kenapa Pak ini jadi 1024 min 1? Di sini ada 1. Kalau penyebutnya adalah 2 pangkat 10, maka kan kita harus proses menyamakan penyebut. Jadi samakan penyebut yaitu adalah 1024. Atasnya karena itu 1 pasti kalau penyebutnya 1024, pembilangnya pun 1024 ya, 1024 dan min 1 seperti itu. Oke, maka ini atasnya akan jadi 1023 setengah 1 min setengah, penyebutnya itu adalah setengah, maka itu sama aja dengan kali 2 ya. Kalau sesuatu dibagi setengah itu sama aja dengan dikali 2 ya. Jadi setengah dan 2-nya jadi 4 dan 1024 kita bisa coret, hasilnya adalah 1023 per 256 ya. Biarkan dalam bentuk pecahan, nanti sesuaikan aja dengan opsi pilihan ganda yang ada ya. Kalau misalkan dalam pecahan campuran ya kamu tinggal bagi saja seperti itu. Oke, itu untuk yang nomor 7. Ya, 2 soal lagi, kita akan lanjut saja ya. Yang nomor 8, suatu perusahaan menanamkan modal 10 juta. Nah, ini modalnya 10 juta rupiah. Kemudian jaminan profitnya itu adalah persentase profitnya yaitu adalah 11% per tahun. Nah, banyaknya modal setelah diinvestasikan 5 tahun itu berapa? Berarti yang ditanya adalah M5 ya. Karena ditanyakannya selama 5 tahun. Ya, itu berapa sih? Seperti itu. Ya, kita bisa jawab dengan MN sama dengan M1 plus I dipangkatkan N-1. Maka kita punya M-nya adalah 10 juta. I-nya kan 11 tambah 1, 11%. 11% itu kan 0,11. Sama aja dengan kalau ditambahkan 1, jadi desimal 1,11 pangkat 4. Nah, 1,11 pangkat 4 itu adalah 1,52. Jadi 10 juta dikali 1,52 adalah 15.200.000 ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita simpulkan, maka besar modal setelah 5 tahun adalah 15.200.000 rupiah. Oke, kita lanjut saja ke nomor terakhir untuk bab yang pertama, barisan dan deret ya. Sebuah bola dilempar dari tanah mencapai ketinggian 300 cm
Pada pantulan pertama tingginya menjadi 5/6 ketinggian semula. Berapa jumlah jarak yang ditempuh bola? Nah, ini adalah soal cerita tentang deret tahingga ya. Ini tentang deret tahingga. Oke. Nah, cirinya apa? Deret tahingga itu rasionya pasti kurang dari 1. Ya, 5/6. 5/6 itu adalah kurang dari 1. Nah, kamu harus tahu dulu untuk masalah ini, pemantulan bolanya itu dilempar dari tanah atau di atas ya, dari atas. Nah, keterangan soal itu dari tanah, maka ingat untuk deret tahingga pemantulan bola kita harus melihat jarak totalnya ya. Ada 2 kejadian, yaitu adalah kejadian naik dan setelah di titik tertentu dia turun kan. Dan ini prosesnya mengulang ya. Ini adalah U1 ya. Ada U1 naik dan ada U1 turun. Kemudian setelah kembali ke tanah memantul jadi 5/6 ya kan. Seperti itu. Ini U2, tapi ada yang ini U1 naik, yang ini U1 turun. U2 naik dan U2 turun. Dan terus begitu mengulang sampai dia tahingga. Tahingga itu berarti artinya kita nggak tahu kapan dia berhenti. Di U berapa kapan dia berhenti. Ya, seperti itu. Nah, ini skema ini terjadi ketika bolanya dilempar dari bawah. Kalau misalkan bolanya dilempar dari atas, maka kita tinggal hitung perbagian aja ya. Cara menghitungnya hitung perbagian ketika naik ya, hitung pola ketika naik, ketika turun hitung ketika turun ya. Nah, maka yang berbedanya nanti hanya pada suku pertamanya ya. Untuk yang turun, diperhatikan yang turun. Sebentar kita lihat dulu ya. Lempar ketinggian 300 ya. Dari tanah mencapai ketinggian, berarti kayaknya perhitungan saya ada yang kurang ya. Nah, maka U1-nya akan sama ya. U1-nya sama, yaitu adalah di 300. Oke, maka yang turun itu juga di 300, yang naik juga sama di sini di 300 harusnya ya. Oke, saya perbaiki dulu ya. Oke. 300. Ya. Maka untuk proses ini jawabannya tinggal dikali 2 aja ya. Tapi ya nggak masalah lah ya. Kita hitung aja. Oke. Untuk yang turun skemanya itu adalah A1 sama dengan 300 ya. Nah, kita proses yang turun dulu nih. Saya kerjakan yang turun dulu. Kita bedakan warna aja kali ya biar lebih mudah. Yang turun kita gunakan yang warna biru. Ya. Seperti itu dan seterusnya. Maka U1-nya juga di sini adalah 300 ya. Oke, yang ini baru 5/6 dari 300 berarti 250. Ya, ini saya mengerjakan dengan skema yang dilemparnya dari atas. Kalau dari atas, maka sukunya nanti berbeda. Ya, yang naik itu tidak sama dengan yang turun. Ya, seperti itu. Ya, kita nggak masalah lah. Untuk yang ini kita kerjakan terpisah juga nggak masalah ya, biar kalian tahu. Nah, untuk yang turun prosesnya mulai dari 300 suku pertamanya ya. Maka deret tahingganya kita gunakan rumus A dibagi dengan 1/1 min R ya. Sehingga kita peroleh 300 dibagi dengan 1 min 5/6. Jadi kita punya 300 dibagi 1/6 ya. 300 dibagi 1/6 sama aja dengan 300 dikali 6. Hasilnya adalah 1800 ya. Nah, untuk yang kedua, proses yang naik ya, itu juga sama.
Nanti nilainya juga sama, jadi jawabannya juga sama ya, 1.800. Oke, sorry ya. Maka hasil akhirnya ya di sini adalah harusnya 3.600 cm. Ya, andaikan ya misalkan ini dikerjakannya dimulai dari atas ya, si soal ini dari atas, maka nanti perbedaannya ada di sini skemanya nih. Kalau misalkan kita kerjakan dari atas, maka bola itu kan jatuhnya dari atas dulu ya. Set ke bawah. Kemudian mantul 5/6-nya naiknya itu kan jadi di sini nih. Ya, tidak sama dengan tinggi awal. Turunnya akan sama dengan naik yang pertama. Turun kedua akan sama dengan naik yang pertama. Kemudian nanti naik yang berikutnya akan lebih rendah, tapi turunnya akan sama gitu ya. Jadi ini akan menjadi U1 ketika dia turun. Nah, yang U1 ketika dia naik adalah yang lebih rendah gitu. Makanya kenapa tadi prosesnya ketika proses yang naik itu tadi 250 ya sebelumnya. Nah, saya kerjakan dengan saya pikir soalnya itu tidak dari tanah ya, malah dari atas. Nah, jadi tadi ada kelirunya di sini. Tapi kalau misalkan dari tanah, maka nilainya tinggal kamu hitung 1 kali terus kali 2 aja ya. Oke, kira-kira itu untuk sesi yang kedua. Nanti kita akan masuk lagi ke bab yang kedua, limit fungsi, setelah di video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa.